Shalom jemaat yang dikasihi, selamat siang. Shalom. Shalom. Damai sukacita menyertai kita ke siang hari ini. Mari persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih banyak atas anugerah-Mu yang melimpah bagi kehidupan kami Bapak. Kini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur kami, membawa hati kami ya Tuhan, melalui pujian penyembahan kami ya Tuhan, sebab nama-Mu yang akan ditinggikan, dipuji dan dimulia Bapa. Terima kasih banyak karena Engkau sungguh teramat baik bagi kehidupan kami. Dipersilakan jemaat yang dikasihi untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan jemaat yang dikasih untuk kembali duduk. Mari siapkan hatimu untuk datang ke hadirat-Nya. Terima kasih Bapak. Kami boleh ada sampai saat ini itu semua karena kasih anugerah-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Suci Kau sahabat, dan Kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari angkat suaramu. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah
besar kebaikan-Mu bagi kehidupan kami. Setiap kami ingin memuji muliakan nama-Mu lebih lagi, mengingat kasih-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami. Mari jemaat yang dikasih dengan penuh sukacita siap melompat, mengingat kasih yang luar biasa. Mari berkata dengan saya, haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi. Ada semangat sukacitanya pada siang hari ini. Amin. Berikan salam kanan kirimu, katakan selamat harimu dengan senyuman terbaikmu pada siang hari ini. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Mari kita muji muliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mengingat kasih yang luar biasa bagi kehidupan kita. Haleluya. Oh, ribadi nama-Mu. Hanya kasih-Mu Tuhan. Oh, kasih. Cuma dari kasih nyatakan bersama. Kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Bersama-sama nyatakan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Bersama-sama nyatakan. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat luka yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih
bebaskan dari belenggu dosaku. Darahmu sucikanku, hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darahmu sucikanku, hanya Yesus, hanya Yesus. Berjemaat dengan kasih nyatakan bersama. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Bersama-sama nyatakan. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat firman-Nya, oh ingat firman-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Berikan sorak-sorai kemuliaan Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Siap memuji nama Tuhan lebih lagi siang hari ini dengan penuh sukacita, boleh lambaikan tanganmu ke hadapan Tuhan hari ini. Haleluya. Siap kita terbang bersama Tuhan, mari kita muji muliakan nama Tuhan siang hari ini. Haleluya. Bersama-sama nyatakan. Hey, ah, 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 hey, ah, ah, sekali lagi. Hey, ah, 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 hey, ah, 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 hey, ah, 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 hey. Bersama-sama nyatakan. Firman-Mu Tuhan, tetap bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu berikutku. Boleh tangannya lambaikan ke atas dan nyatakan. Ku kan terbang, katakan, tinggi di awan bersama-Mu. Dalam kemuliaan sebab firman-Mu terus menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Bersama-sama nyatakan. Hey, ah, 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 hey, ah, 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 hey, ah, 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 ah. Haleluya, bersama-sama kita nyatakan dari awal. Firman-Mu Tuhan, tetap bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu berikutku. Bersama-sama kita nyatakan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Dalam kemuliaan sebab
terbang. Katakan. Tinggi di awan Bersamamu. Hey. Dalam kemuliaan Sebab firman-Mu terus menopang. bukan aman. Di dalam-Mu Tuhan. Bersama-sama nyatakan. Tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Terus menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. bukan aman. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bersama-sama nyatakan. Hey. Hey. Beri sorak-sorai kemuliaan Tuhan Allah kita lebih lagi siang hari ini. Haleluya. Haleluya. Dipersilakan jemaat yang dikasih untuk kembali duduk. Sebentar kita akan mendengarkan informasi dari gereja. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya, kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah Youth Onsite diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Sekali lagi shalom. Selamat hari Paskah. Amin. Beritahu sebelah saudara, mungkin ada yang lupa, kasih selamat, bilang selamat Paskah. Tuhan Yesus bangkit, mestinya wajah kita ceria. Kalau orang lain kan Tuhannya, maaf ya, mati. Tuhannya patung. Kalau kebakaran rumah, patungnya mesti dibawa, diselamatkan. Terbalik, kalau kita enggak, Tuhan Yesus yang selamatkan kita. Makanya Pak Budianto Gembala Saudara umurnya 72. Umur panjang. Udah ada yang tepuk tangan. Saudara tahu enggak kenapa saudara masih hidup? Kenapa saudara dan saya masih hidup? Karena Tuhan mau pakai. Loh amin apa amin? Loh kalau enggak udah selesai, enggak perlu. Teman-teman saya gereja Bethel Indonesia, 400 pejabat, pendeta Madya, sekarang namanya pendeta Pratama, 400 waktu COVID udah berangkat semua. Ya. Dengan iman saya bilang ke sorga semua. Jadi nanti ketemu. Sebab saya pasti masuk sorga. Siapa yakin saudara pasti masuk sorga? Haleluya. Siapa yang mau berangkat sekarang? Tidak ada. Ya kan?
Ada guru tanya sama muridnya, siapa masuk surga? Semua amin, angkat tangan. Siapa mau berangkat sekarang? Nggak ada yang angkat tangan. Kalau berangkat sekarang bapak aja dulu. Kenapa? Karena kita masih mau dipakai Tuhan. Tapi sejujurnya banyak orang takut mati. Amin apa amin? Saudara masih takut mati enggak? Ya gimana sih Pak, jangan gitulah Pak. Bapak ini serem banget khotbah. Ini baru pembukaan, belum khotbah. Untuk Pak Budi undang saya, jadi tadi saya banyak perjalanan, wah iya tak urapin. Ya, saya ngurapin pakai minyak. Supaya Pak, saya mau nanti kalau saya balik sini lagi, aspalnya halus. Iya toh gak enak, ludak-luduk. Ya, apa perumahan ini bagus-bagus, rumput gak dipotong. Saya dulu kan tinggal di Ciputat, Gang Haji Maung. Pendeta tapi tinggalnya di Gang Haji Maung. Ciputat, daerah macet tuh dulu. Nah, kemudian kantornya jauh. Wah ke Melawai, pokoknya di Jakarta lah. Itu jalannya gak enak, apalagi setelah istri saya hamil, kami itu tinggal pertama dipinjemin orang, pindah dari Surabaya, pindah ke Sunter, yang dulu masih banjir melulu, ya. Itu dipinjemin orang sudah bersyukur, meskipun nggak ada kamar pembantu. Dapur ada, tapi ruang pembantu nggak ada, jadi tidak bisa ambil pembantu. Artinya apa? Ya bantu aja dirimu sendiri. Cuci sendiri. Masak sendiri, kan ada lagunya gitu katanya. Jadi nungguin air sampai jam 2 pagi, itu aneh juga itu perumahan itu ya Sunter Hijau. Tapi sekarang pasti sudah lebih bagus, karena saya pernah tinggal sana. Bukan sombong, kalau saudara tinggal di satu tempat lalu tidak ada dampaknya, lalu ngapain Tuhan taruh di situ? Lu amin apa amin? Saudara tinggal di situ 10 tahun, 1 jiwa aja tidak ada yang tobat. Lah ngapain kita di situ? Hidup kita ini untuk apa sih? Tujuannya mesti jelas. Oh saya mau kaya, puji Tuhan. Alkitab berkata, jangan ingin kaya. Siapa mau kaya? Tuh nggak ada angkat tangan kan? Karena saya bilang Alkitab berkata jangan pengen kaya. Tapi kaya dosa enggak? Siapa bilang kaya enggak dosa? Jangan main-main lu, jangan sembarangan. Ya, takut kan? Kaya enggak dosa. Abraham kaya enggak? Makanya Tuhan, ini pembukaan ini kemana-mana judulnya belum ada, nanti saudara kasih judul sendiri kalau nyatet. Tuhan Yesus kasih perumpamaan ya. Orang kaya sama Lazarus, pakai Z ya, Lazarus. Lazarus artinya Tuhan penolongku. Jadi kalau ada saudara yang bingung cari nama, tanya sama Tuhan, jangan-jangan nama anaknya Lazarus. Nah cuma Lazarus itu miskin, bukan miskin. Miskin, sangat miskin. Sudah miskin penyakitan. Nah dia dekat orang kaya, gak punya rumah, tinggal di emperan mungkin begitu. Nah orang kaya, bukan kaya nih, kaya. Kayak yang sekarang lagi viral tuh. Ya, 270 triliun negara dirugikan, pantesan kayanya minta ampun. Nah, kalau orang sudah punya uang triliunan saudara, batuk aja duit. Duit, betul nggak? Triliunan. Saya pikir orang kaya banget ya. Berlian telecehan orang Jawa bilang. Tasnya Hermi melulu. Itu crazy rich. Sekarang betul-betul crazy itu. Katanya duit negara. Saudara lebih kaya kalau engkau jujur. Saya kaya, kenapa? Nggak punya utang. Haleluya. Nggak ada yang nagih. Enak tidur tuh tenang. Nggak ada utang. Gereja GBI Modern Land Rayon 3 enggak punya utang, enak tuh. Saudara punya utang enggak? Wah jujur itu. Yang enggak jawab pikir ya, cicilan panci, cicilan mobil. Lah semua mbok cicil, saudara mau punya seluruh dunia, semua dicicil. Rumah nyicil, mobil nyicil, daster nyicil. Bayarnya itu gimana? Nah ini kembali ke orang kaya ini. Kaya, foya-foya, dan tidak ada namanya. Dia tidak punya nama, Alkitab terjemahan lama nulis si Anu. Pak Budi pasti tahu, ini pinter banget Pak Budi Brewok. Saya kalau naik bus, saya mesti ngomong Pak saya mau tidur. Soalnya kalau sharing tambah semangat, tidak tidur kita. Naik bus ya Pak Budi ya. Salah satu orang paling pinter di Rayon 3 Pak Budi Brewok.
Jadi gereja yang di BSD Bapak yang ngerancang kan, luarnya ya. Dalamnya saya yang betulin, kalau bolong saya betulin. Jadi mungkin ada yang belum ini terlewat, terima kasih Pak Budi. Jadi gereja Menara Serpong BSD, cabangnya Rayon 3, jadi induknya di Modern Land, ini supaya saudara tahu nih. Tapi kita ini cuma kepanjangan tangan dari Pak Niko. Ya pasti ada yang, baru ngerti. Jadi kita ini tergabung dalam keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto. Kenapa Jalan Jenderal Gatot Subroto? Karena pusat kita gerejanya di sana. Tapi hebatnya yang pusat justru udah punya gedung kayak begini aja gak punya. Lah di pusat sana saudara, mau beli gedung, saudara punya duit berapa M? Sampai sekarang saya ketemu, waduh. Supaya saudara tahu, itu kita keluarga besar. Jadi saudara dan saya keluarga family. Jadi kalau ada saudara yang memandang dengan saya dengan mata aneh, berarti saudara belum kenal saya. Family man, haleluya. Iya. Mbak senyum gitu loh, Paskah kok saudara, kasihan sekali sih. Nanti ya saya doakan dah, ya. Kalau ada yang susah, sakit, mungkin ada dokter bilang umurmu tinggal sebulan, nanti doain dah. Supaya sebulan jadi 10 tahun. Oh coba 10 tahun ya udah. Maksudnya begini, 2033 kan tinggal 9 tahun. Nah ini bapak-bapak yang Tuhan pakai luar biasa, Rick Warren dari Baptis terbesar, gereja Baptis terbesar, Nicky Gamble mewakili Anglikan, Alpha Course yang dipakai Tuhan luar biasa untuk bangkitkan gereja-gereja, menangkan jiwa. Visinya itu bukan lagi ribuan jutaan, sekarang ini 1 billion souls, 1 miliar orang. Harus dengar Yesus. Soal percaya apa enggak itu urusan belakang. Harus dengar Yesus lewat platform YouTube dan segala macam. Lalu ada Billy Wilson, Presiden Oral Roberts University, temannya Pak Niko. Ya, semua sepakat bahwa nanti tahun 2033 itu ulang tahunnya gereja. Yang ke-2000, kalau saudara lupa catat. Nanti kita ketemu 2033, oh ya benar Bapak pernah ngomong. Lu masih ketemu enggak kita 2033? Yang mau umur panjang angkat tangan. Sebab ada yang enggak mau Pak. Saya kasih tahu di telepon, oh, puji Tuhan, Tuhan berkati umur panjang. Oh enggak, saya enggak mau Pak. Lu kenapa? Saya cukup umur 60. Hah kenapa? Bosen hidup. Kasihan saudara. Ada yang ngomong begini, saya sampai 70 aja. Kenapa? Nanti kalau terlalu tua, nanti di peti sudah peot semua katanya. Hah? Oh, ini orang mau masuk peti aja sudah mikirin penampilan. Gimana hidupnya? Itu peringatan kematian, kebangkitan tahun 2033 nanti ini, 9 tahun lagi. Kematian, habis mati apa? Bangkit, Tuhan kita bangkit, haleluya. Jadi kalau saudara cari kuburannya Tuhan Yesus di Israel, nggak ada. Nggak ada, karena dia sudah. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Kematian, kebangkitan, kenaikan. Puji Tuhan bahwa hari-hari ini pertama kali umat Kristen di Indonesia bukan merayakan kematian Isa Al-Masih, tapi kematian Yesus Kristus. Tidak ada yang tepuk tangan. Karena saudara mungkin belum tahu. Jadi Menteri Agama memberitahu umat Kristen berbahagialah karena dulu kita kematian Isa Al-Masih, kebangkitan Isa Al-Masih. Pakai bahasanya mereka. Nah sekarang enggak, kematian Yesus Kristus. Apa sih Pak bedanya? Ya beda, Isa Al-Masih, Yesus Kristus kan beda. Isa sama Ye aja udah beda. Cuman kalau saya ketemu mereka memang Yesus Londo itu. Belanda penjajah. Jadi saya ngomong Isa Al-Masih, tapi tidak bertitik Pak. Isa Al-Masih Rohullah. Wah, Roh Allah ya, baca aja kitabmu. Untung papi saya almarhum itu ngerti Al-Quran, ngerti bahasa Arab. Isa Al-Masih kalimatullah. Kalimatnya Allah, iya makanya. Nah kalimatullah itu firman Allah menurut Yohanes 1. Allah.
Gitu aja kok repot sih. Makanya orang kalau mau percaya Yesus Tuhan, itu perlu Roh Kudus. Kalau enggak kita ngomong sampai berbusa-busa enggak ngerti-ngerti. Gampang banget kok. Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Rohullah, rohnya Allah. Ya Allah. Jadi jangan bingung kalau ada yang bilang, Allahnya orang Kristen itu 3. Enggak, Allah kita esa. 1. Allah kita berapa? Tapi 3 pribadi. Bapak, anak, ada yang saking kepinteran, wah enggak ini sekarang bukan 3, 2 pribadi, Dwi tunggal, lama-lama tinggal setunggal. Orang Jawa bilang. Nanti terusin aja, lama-lama kan enggak ada Allah, New Age, semua kita bisa jadi Allah. Itu tujuannya iblis. Terus masuk neraka lebih banyak orang. Makanya hati-hati lihat YouTube. Kalau enggak perlu enggak usah lihat YouTube. Lihat Yesus. Baca Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, itu benar. Saudara baca Alkitab enggak? Baca Pak hari Minggu, ditayang lagi. Enteng sekarang ini kalau ke gereja. Enggak perlu bawa Alkitab. Jadi baca Alkitab itu hanya setiap hari Minggu. Siapa yang sudah baca Alkitab setiap hari? Jangan bohong ya. Tetap angkat tangan yang sudah baca Alkitab setiap hari. Terus saudara lihat kanan kiri. Yang belum angkat tangan, tanyain kapan. Saya enggak utang udah. Haleluya. Kalau enggak nanti tanya, kamu ke gereja Pak Budi, kamu kok enggak ngomong. Harus baca Alkitab. Siapa setuju dengan saya? Baca Alkitab setiap hari. Loh iya. Kalau saya enggak baca Alkitab, ya enggak bisa khotbah. Mau khotbah apa? Mau baca aja enggak. Setelah baca merenungkan. Siang dan? Jadi merenungkan jangan cuma siang, kita harus menang siang malam. Ada orang Kristen siang, pagi, siang menang. Pagi dia bangun nyanyi, dari terbit matahari, waduh senangnya luar biasa. Tapi begitu siang bersamaan dengan matahari terbit, makin panas terik, lumer. Marah-marah udah. Sore, waduh marah-marah. Malam dugem. Dunia gemerlap. Buat dosa, pornografi lah, narkoba. Jam 12 malam udah hampir murtad. Untung Tuhan masih tolong dia. Ini fakta. Barna Riset, dia meneliti kekristenan. Ya, terutama di Amerika. Mayoritas orang Kristen itu ternyata bukan murid. Tidak seperti yang Tuhan rindukan. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu amanat agung. Kalau cuma jadi Kristen apalagi KTP-nya, saya percaya nanti KTP-nya banyak masuk surga. KTP-nya Kristen, tapi orangnya belum tentu. Sudah pikir kalau pendeta pasti masuk surga? Belum tentu. Kalau pendeta tidak melakukan firman Tuhan, baca aja Matius 7 ayat 21 sampai 23. Banyak yang ditolak, mau buat mujizat kayak mau. Kenapa? Ternyata bukan melakukan kehendak Bapa, tapi kehendaknya. Jadi urusan kita nanti masing-masing sama Tuhan. Haleluya. Enggak bisa, saya nanti mau masuk surga gandol Pak Budi budeke. Enggak bisa, gondal-gandol saya enaknya. Enggak bisa, semua harus tanggung jawab. Hidup ini Tuhan kasih, saudara sudah lakukan apa? Oh tapi saya cari kekayaan, saya juga nyumbang gereja. Oke bagus, daripada nyumbang gereja setan. Tapi apa cuman itu? Sudahkah kita mengampuni orang yang bersalah pada kita? Siapa yang enggak pernah sakit hati angkat tangan? Berarti semua pernah sakit hati. Tapi jangan disimpan terus. Haleluya. Yang gawat itu apa? Salah satu sakit hati sama pendeta. Wah susah tuh, pendeta siapa aja? Pendeta model gini sama aja pasti. Munafik, curi-curi uang gereja. Jangan sok suci. Kita ini supaya jelas, tidak ada yang sempurna. Kita bertumbuh, nah ini tingkat pertumbuhan kita beda-beda. Ada yang udah menang terhadap sakit hati dan sebagainya. Tadi cerita orang kaya kan belum selesai toh. Nah, jadi gini, kita janjian dulu. Kalau saya sampai tidak selesai,
Saya ternyata dijadwal 2 kali. Nah, nyambung, jangan pulang. Karena di agenda saya tulis cuma sekali Pak. 9.30, wah puji Tuhan enteng nih. Haleluya. Enggak tahunya dikonfirmasi, 2 kali, waduh. Ya. Tapi seneng kok saya. Haleluya. Karena apa? Sudah lama saya enggak kesini Pak. Ya itu kangen tuh yang ya. Betul. Kangen sama saya itu. Saya tadi pegang Pak, wah puji Tuhan. Saya senang kalau semua saudara sehat. Lalu berdampak di perumahan ini dulu dah. Perumahan ini harus tahu bahwa ada Yesus yang dahsyat. Mereka datang kemari, kenapa? Karena mereka perlu pertolongan. Yang mau bunuh diri harus ke sini, supaya selamat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Nah orang kaya ini Tuhan Yesus berkata mati. Sebelum orang kaya ini mati, Lazarus dulu mati. Kadang-kadang orang bingung, itu dia mengandalkan Tuhan, tapi kok miskin menderita mati duluan. Tapi buktinya dia masuk surga. Duduk di pangkuan Abraham. Ini ada yang namanya Abraham kan di sini. Kasih nama itu yang bagus-bagus gitu. Haleluya. Jangan nama, maaf ya, John Lennon. Johnnya bagus Yohanes, tapi tambah Lennon. Itu pernah nyangkal Yesus kok sampai ditembak. Menghujat Yesus. Kalau anak laki gampang, sudah tidak usah bingung-bingung doa. Kalau Tuhan kasih sejahtera, namain aja Pak Budi. Ya. Budi, sudah selesai. Wah perempuan susah namanya, Bu Dekik, sudah lah. Dekik Junior. Supaya gampang ingat. Sebab kami kasih nama kan pasti tidak ada. Ini ceritanya tidak selesai-selesai, tunggu ya. Saya cerita dulu kesaksian. Makanya kalau ngundang jangan lama-lama begini nih. Numpuk ini mau cerita banyak. Ya, tapi saya tidak cari-cari pelayanan kok saudara. Ya, jadi kalau Tuhan kasih istirahat tidak ada pelayanan. Haleluya. Terima kasih aku bisa istirahat. Tapi kalau tugas harus all out. Kayak yang main musik ini all out saya lihat tadi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh iya ada pemain musik. Saya ngajak nyanyi. Sampai saya nyanyi lagunya habis dia masih nyari nada ting tong ting tong. Mbok belajar lah ya. Kalau enggak ngapain? Saya bisa pegang semua alat musik, pegang tok. Main gitar dikit. Buat nyembah-nyembah sendiri. Haleluya. Nah saudara, anak saya itu lahir. Gara-gara ada yang bilang gini, ini anakmu kayak laki-laki. Oh ya, wah kita siapin nama, siapa? Asaf. Wah kayak Bani Asaf kan. Asaf, Heman, Yedutun. Asaf, kenapa enggak Yedutun? Nanti dipanggil Tun, enggak enak kan? Heman, Man, ya enggak apa-apa. Asaf aja, wah bagus. Pas lahir, saya itu tipe suami yang enggak penakut. Iya, harus istri berjuang, pertaruhkan nyawa suami. Saya ikut juga masuk ke ruang melahirkan. Wah, saya baru tahu, sampai berdarah-darah gini. Waduh. Makanya saya punya anak cuma satu, kenapa? Kami kapok, saya takut kehilangan istri. Kalau suami enggak takut kehilangan istri, itu suami enggak benar. Kalau bisa cepat mati aku kawin lagi, itu rusak itu, dosa itu. Kalau saya itu cinta banget sama istri saya, kalau enggak percaya tanya sama istri saya, kalau ketemu. Saudara, saya pegangin dia, susternya juga, soalnya saya disuruh bantu pegangin. Dari bahasa roh pelan sampai keras. Karena tarik nafas. Saya juga dokter suster lihat saya, ada apa ini suami? Makanya saya takut lihat darah-darah gitu. Aduh, lama, jangan mati, lama. Lahir, saya persingkat ceritanya supaya waktunya. Ini sampai jam berapa saya Pak kebaktian ini? Masih bisa 10 menit lagi kan? Makanya saya bilang lebih baik sudah enggak usah pulang. Supaya kita bisa lebih enak. Nanti kebaktian 2 enggak cukup ya gimana lah dicukup-cukupkan duduk-duduk di bawah kayak di panggung. Haleluya. Terus loh ternyata cewek yang saya bilang
Anaknya cewek lah, namanya Asaf. Lah gimana? Istri saya enteng. Asafita. Pinter. Ditambahin Ita. Jadi Asafita. Nggak ada di Alkitab. Di Alkitab itu cuma Asaf. Cowok. Jadi Asafita cewek. Jadi kita cerita ke Pak Niko. Ya, ini namanya Asafita. Tadinya Asaf kita siapin, cewek ya Asafita. Terus Pak Niko jawab, untung kalian tidak siapin nama Samuel. Kalau cewek Samuel Liwati. Samuel itu cowok, Samuel Liwati cewek. Itu mesti hikmat gitu kalau masih nama. Terus nama ya ini supaya saudara gampang masuknya ke negara-negara lain. Yang lengkap harus ada marganya. Kalau enggak Asafita, lupa ditambahin Farak Mimela. Begitu masuk Amerika Asafita. Ini nama atau apa? Loh, memang masalah? Iya harus ada nama keluarga Pak kalau masuk Amerika. Loh itu Farak Mimela. Oh gitu. Ini enggak percaya kami, ini istri saya, ini anak saya. Oh sudah saya percaya masuk Amerika selamat. Ya. Jadi bagus untuk mengiritkan nama Jono. Bolpen juga irit Jono. Tapi tolong ditambahi Jono, Moto-poto songo, Tiborolas misalkan. Ngatur bata 9 jatuh 12. Tekor janganlah ya, yang bagus aja ya. James, nah itu bagus, Yakub. Nah saudara dikasih Tuhan, kembali ke orang kaya, belum selesai kan? Belum. Lazarus masuk surga. Orang kaya ternyata mati. Banyak orang kaya berpikir gak bakal mati. Alkitab berkata orang kaya itu biasanya berpikir kekayaannya itu mengamankan dia. Aman punya duit. Semua bisa tak beli. Oh jangankan barang, orang juga saya beli. Kalau beli hotel, saya mau beli hotel ini, orang-orangnya. Kaya banget. Sak pegawai-pegawainya. Lo belum pernah ketemu orang kayak gitu ya. Yang punya jet pribadi. Saya beli pesawat-pesawatan kecil, mereka pesawat pribadi. Ya, kenapa saya beli mainan motor kecil? Karena dulu waktu saya ikut ibu saya masih kecil, saya bilang, Mami beliin motor kecil. Mami saya bilang apa? Enggak ada duit, mateng loh. Jadi begitu saya sudah punya duit, saya beli motor-motoran kecil. Masa kecil kurang bahagia, tapi masa besar sudah bahagia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya berdoa supaya saya ketemu dengan orang-orang bahagia di sini. Kalau kurang bahagia, nanti kita doakan. Saya, Pak Budi, Bu Dekik doakan. Pengerja doakan. Kalau pengerjanya yang kurang bahagia, pengerjanya juga didoakan. Supaya semua bahagia, happy. Masuk, nah, yang penting itu, jangan cuma bahagia di dunia, masuk neraka, jangan. Nah ini buktinya, orang kaya ini. Wah kaya berfoya-foya tiap hari. Kuliner, brand, barangnya brand-brand semua. Mati, ternyata yang jemput beda. Kalau yang Lazarus yang jemput malaikat. Orang kaya ini kemudian singkat cerita masuk alam maut, Hades. Ini belum Gehenna, lautan api menyala-nyala, belum. Ini baru alam kubur, alam maut. Tempat transit. Ternyata udah tersiksa di situ, banyak apinya. Terus waktu dia lihat, loh, ternyata di alam roh matanya tajam, lihat. Lazarus di pangkuan Abraham, dia teriak, Bapak Abraham. Loh orang ini bisa kenal Abraham tuh. Jangan-jangan orang Yahudi, jangan-jangan orang Kristen. Dia tahu tuh Abraham. Bapak Abraham. Bapaknya orang beriman. Minta tolong Lazarus. Cucuk kan jadi gak usah minum 1 gelas. Setetes saja. Wah ngeri saudara. Makanya tadi saya minum glegek-glegek. Waduh, seger tuh airnya di sini. Ini setetes saja, nggak bisa. Abraham jawab, ada jurang nggak terseberangi, nggak bisa. Kami nggak bisa ke kamu nggak bisa ke sini. Lagian kamu kan sudah di dunia sudah enak berfoya-foya. Lazarus babak belur, sekarang gantian. Cuman masalahnya bukan 100 tahun. Surga dan neraka bukan 1000 tahun, bukan 1.000.000 tahun. Selama
Siapa mau bahagia selamanya masuk surga? Haleluya. Tuhan Yesus bilang enggak gampang loh. Meskipun Wahyu 7 mencatat banyak orang masuk surga, tapi jalannya sempit. Mau jadi seperti Yesus, siap enggak lewat jalan salib? Difitnah, dibully, dihujat, dikata-katai, dimaki, enggak diperhatiin, enggak dihargai, siap enggak? Loh, sungguh-sungguh pelayanan enggak ada yang memuji, siap enggak? Tapi berbahagialah kita kalau kita benar di hadapan Tuhan, bertahan sampai garis akhir. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus, dia kasih teladan, bertahan terus sampai babak belur, berdarah-darah sampai kehabisan darah, bermandikan darah, mati di atas kayu salib. Sampai dia menderita yang paling berat, dia teriak, Eli, Eli lama sabatani, ya Bapakku, ya Bapakku. Kenapa engkau meninggalkan aku? Karena dia nanggung dosa. Bapak meninggalkan dia, dia rasa ditinggal oleh Bapak. Sampai akhirnya dia menang. Lalu Tuhan Yesus berkata, it is finished, sudah selesai. Saya berdoa, waktu kita sampai di finish, garis akhir. Waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita bisa berkata yang sama, it is finished. Aku sudah lakukan yang terbaik. Siapa mau? Iya. Jangan sibuk ngurusin orang lain, jangan sibuk jelek-jelekin orang. Udahlah, urus diri sendiri. Haleluya. Kalau perhatikan orang lain tuh, tolong orang susah, yang miskin, nah itu yang perlu ditolong. Gak cuma orang Kristen, kami keluar masuk keluar ya, masuk dulu baru keluar. Pondok pesantren, ke tempat-tempat bencana. Untuk apa? Kasihan. Loh Pak, itu kan bukan orang Kristen. Ya tapi kan sesama anak bangsa. Kita kan Pancasila. Masa mau nolongin, udah mau tenggelam, Kristen enggak? Bukan, sudah hanyut aja. Enggak, saudara. Betul enggak? Kita kalau digituin enak enggak? Sudah, tolong, biasanya bukan tolong. Terus masukan air, tolop. Kristen enggak? Bukan, lewat, hanyut. Enggak tahu saudara, haleluya. Pasti kita tolong, mau Kristen enggak Kristen. Orang Jawa, orang Batak, orang Chinese, orang Ambon, orang Papua, tak tolong. Siapa setuju? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, saudara bersyukur, hanya Indonesia yang punya Pancasila. Sila pertama apa? Wih, hafal bagus. Soalnya ada yang salah, kehutanan gitu. Ngawur itu ya. Anak-anak muda pasti tahu, sudah dibilangin ketuhanan. Ketuhanan. Disambung, ketuhanan, kehutanan. Kasihan banget. Itu kurang gizi namanya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus sudah bangkit, kalahkan maut, dosa dan sebagainya. Supaya saudara dan saya masuk surga. Dah gampangnya gitu, nggak usah rumit-rumit jadi Kristen itu. Sudahlah, hidup ini sudah sulit. Yang senang, yang happy. Tidak salah Pak, tidak salah. Mazmur 37 ayat 4 bilang apa? Bergembiralah karena Tuhan. Maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Tapi kepinginnya jangan yang aneh-aneh. Kepingin istri tetangga, suami tetangga, jangan. Dosa. Kepingin apa? Saya kalau saudara tanya, Pak Peter maunya apa? Saya cuma satu cita-cita saya. Menyenangkan hati Tuhan, titik. Soal saya kurang seneng, orang lain tidak seneng, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan seneng. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk bangkit berdiri ya. Orang kaya tadi teriak lagi. Kalau gitu minta tolong supaya Lazarus kasih tahu saudara-saudara supaya nggak masuk seperti saya ini, tempat siksaan ini. Abraham jawab, sekalipun orang mati bangkit, lalu kasih tahu saudara-saudaramu, belum tentu mereka percaya. Dan mereka ada kitab Musa kok. Di Indonesia saudara ada bisa beli Alkitab gampang. Tapi di tempat-tempat lain, di China, untuk baca Alkitab enggak gampang. Mereka bisa tuker selembar-selembar. Tuker-tukeran jalan berkilo-kilometer hanya untuk baca Mazmur 23 misalkan. Saudara, jangan buang-buang kesempatan. Bersungguh-sungguhlah jadi Kristen. Sungguh-sungguhlah baca Alkitab. Sungguh-sungguhlah dalam berdoa memuji menyembah Tuhan. Amin. Saya datang kemari untuk kasih nasihat yang benar. Supaya apa? Saya rindu engkau lebih diberkati. Tapi waktu engkau diberkati jangan lupa.
Jangan kita pikir kita hebat, bukan. Tuhan Yesus, kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Nabur untuk penginjilan. Jangan percaya dengan omongan-omongan yang nggak usah kasih persepuluhan, persembahan sulung. Itu bikin umat Tuhan miskin, di bawah kutuk. Saya nabur, saya kasih persembahan sulung. Januari seluruh pendapatan sampai hadiah ulang tahun saya loh, Januari saya. Saudara untung nggak ulang tahun Januari? Ya Januari dapat duit banyak. Kembalikan. Tapi apa saya miskin? Enggak. Apa saya susah? Enggak. Saya malah ketagihan istilahnya dalam tanda petik. Saya pengen bisa nabur lebih banyak. Ora pataka syakara. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Katakan dari bait pertama, I love you Lord. Haleluya. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life. Tuhan berkati anak-anakmu di tempat ini, berkati Pak Budi, berkati Bu Deki, berkati semua para pelayan, berkati jemaatmu Tuhan. Dalam nama Yesus, ku lepaskan berkat. Dalam nama Yesus. Surrender now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out. Your goodness, your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out. Kebaikan akan mengikuti kami. With my life laid down, I surrender. Bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar siang ini, pagi ini Tuhan. Pengurapan-Mu akan memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami semakin sungguh-sungguh mengiring dan mengikut Engkau Tuhan. Memberkati Gembala Rayon Bapak Peter Vartemela, berkati berlimpah-limpah bersama Bunda, bersama keluarga besarnya Tuhan. Engkau terus perbesar kapasitasnya, perluas daerah pelayanannya Tuhan. Menjadi berkat atas Banten, atas Indonesia, bahkan atas bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali kita tepuk tangannya buat Tuhan kita saudara. Kiranya Engkau memberkati
tidak berimbang. Aku sehingga kesayangan tidak berimbang. Akan ku berkata sehingga kesayangan tidak berimbang. Kami percaya terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita, pulanglah dalam berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga oleh kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai saat ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua prajurit Tuhan Gagah Perkasa katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.